secara berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Di sini saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita lebih meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan semua apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Salah satu perintah yang diperintahkan kepada kita semua yaitu melaksanakan salat 5 waktu yang alhamdulillah pada subuh ini kita melaksanakan salat fardu subuh yang alhamdulillah juga dapat kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan selalu kita melaksanakan perintah-perintah Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena takwa ini adalah merupakan modal besar yang kita bawa nantinya di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diantaranya selain salat fardu 5 waktu yang diperintahkan kepada kita semua, dan juga kita dianjurkan sekali kalau bisa salat 5 waktu itu bisa kita laksanakan secara berjamaah, karena pahala berjamaah dengan salat pribadi di rumah itu sangat jauh perbandingannya. Karena bagi kita laki-laki, kalau memang tidak ada uzur ataupun muzarat yang memang betul-betul sangat mustahak, sangat memang memberatkan, itu memang sangat dianjurkan walaupun hari hujan lebat. Karena barang siapa yang melaksanakan salat berjamaah ke masjid itu pahalanya 20 derajat ditinggikan derajat kita. Dan pahalanya sangat berlipat ganda. Dan juga barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, yakni untuk salat berjamaah di masjid, maka akan dinilai pahalanya sebagaimana orang yang berjihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah sampai dia pulangnya ke rumah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau untuk berjihad fisabilillah mungkin adanya untuk berperang mungkin di masa Nabi Muhammad SAW, ataupun kita sekarang mungkin harus berangkat ke Palestina. Akan tetapi karena kita mungkin itu tidak mampu kita laksanakan, maka kita diberi keringanan yaitu untuk melaksanakan salat fardu secara berjamaah di masjid. Dan juga apabila kita melaksanakan salat berjamaah di masjid, yang pertama kita juga ada mendapatkan iktikaf di masjid. Mungkin kalau kita salat fardu di rumah, kita tidak adanya namanya iktikaf di masjid. Dan juga kalau kita melaksanakan salat berjamaah, kita adanya salat tahiyatul masjid. Ini tidak ada kita dapatkan di rumah apabila memang kita laksanakan secara tersendiri. Jadi sangat besar pahala dan kelebihan-kelebihan apabila kita melaksanakan salat secara berjamaah di masjid. Dan juga diantaranya lagi kita terhindar dari was-was, ragu-ragu, karena di situ adanya imam yang memimpin salat kita, sehingga kita terhindar dari was-was dan keraguan-raguan. Kalau di rumah bisa saja mungkin karena mata agak sedikit ngantuk, perasaan kita padahal baru 3 rakaat. Kalau misalnya salat subuh padahal baru 1 rakaat, kita sudah duduk tahiyatul akhir, perasaannya sudah 2 rakaat.
dan juga kadang-kadang sering terlupa dengan pembacaan doa-doa yang mana kita laksanakan. Mungkin kalau di rumah sendiri mungkin ayatnya pun pendek-pendek, doa pun pendek-pendek. Sementara kalau kita laksanakan secara berjamaah di surau ataupun di masjid-masjid, insya Allah kita mungkin bisa mengikuti imam. Apalagi hari Jumat ini kita adanya sujud sajadah, karena sujud sajadah ini siapa yang melaksanakan sujud sajadah maka Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang salat jamaah subuh yang dirahmati Allah, di samping kita dianjurkan untuk melaksanakan salat fardu sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala, juga kita dianjurkan sekali untuk bersedekah, apalagi kita bersedekah di waktu subuh. Siapa saja yang bersedekah di waktu subuh, maka Allah akan membalas berlipat ganda dan juga akan memudahkan rezekinya. Kenapa salat di waktu subuh ini Allah sangat menganjurkan? Yang pertama, mungkin orang lain tidak melihat kita bersedekah. Kegiatan yang pertama kita laksanakan sesudah kita bangun dari istirahat tidur malam, kita langsung bersedekah. Boleh bersedekah di surau-surau atau masjid, ataupun bersedekah kita siapkan semacam kotak di rumah, kita niatkan bersedekah. Mungkin tiap sembahyang subuh, baik sebelum berangkat ataupun pulangnya, kita masukkan sebagian harta kita di dalam kotak itu. Nantinya di saat sudah banyak ataupun penuh kira-kira bisa kita salurkan, boleh kita salurkan ke masjid, boleh kita salurkan ke kegiatan santunan anak yatim yang dilaksanakan oleh jamaah subuh sedekah, dan juga boleh kita melaksanakan langsung sendiri kepada orang-orang yang kita kira-kira sangat membutuhkan, baik fakir miskin, anak yatim mungkin yang ada di sekeliling kita, bisa kita laksanakan sendiri. Banyak sekali cara untuk menyalurkan sedekah ini, terutama mungkin bisa di surau masjid, dan juga yang saya sebutkan tadi, menyiapkan tempat kotak ataupun segala macam celengan yang ada di rumah, khusus kita niatkan kepada anak yatim ataupun keluarga yang tidak mampu. Begitu sedekah sudah kita masukkan, kita sudah berniat, walaupun ini belum kita salurkan, akan tetapi pahalanya sudah sampai kepada yang kita niatkan. Jadi misalnya kita niatkan kepada anak yatim sipulan, sementara belum kita salurkan karena belum banyak. Mungkin kita isi 1.000, 2.000 di dalam kotak atau jelengan yang kita siapkan di rumah, akan tetapi pahalanya sudah sampai kepada yang kita niatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu salat subuh yang dirahmati Allah, dan juga di saat subuh apabila kita bersedekah itu akan turun 2 malaikat yang mengawasi kita. Yang pertama, malaikat pertama mengawasi apakah si A ini ada bersedekah. Apabila memang dia bersedekah, maka si malaikat ini akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan si fulan yang bersedekah ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan juga Allah akan memudahkan rezekinya. Dan juga malaikat yang satu lagi akan mengawasi kita apakah kita bersedekah atau tidak. Sementara kita mampu untuk bersedekah, akan tetapi tidak melaksanakannya, maka si malaikat yang satu lagi ini akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan si fulan yang memang mempunyai harta akan tetapi dia tidak menyedekahkannya, mudah-mudahan harta itu tidak berkah, mungkin habis tanpa diketahui, habis begitu saja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin belum melaksanakan kegiatan ataupun amalan bersedekah, mari sama-sama kita lebih menggiatkan. Mudah-mudahan dengan bersedekah ini harta kita bertambah dengan cara mungkin yang tidak kita duga-duga. Kita mungkin takut dengan bersedekah habis harta, tidak bapak-bapak, akan tetapi Allah akan melipat pahalanya, dan juga
memberkahi harta kita dan juga akan menggantikan dengan harta yang lebih banyak lagi. Mungkin tidak secara langsung, akan tetapi kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bersedekah ini memang pahalanya sangat besar. Ada suatu kisah seorang karyawan sebuah perusahaan, beliau ini mempunyai sebuah sepeda motor, akan tetapi sepeda motor kredit. Mungkin tanggalnya sekitar tanggal 7 angsuran sudah sampai. Ini sudah tanggal 5, dana ataupun uang untuk setoran kredit sepeda motor ini tidak cukup. Dia bingung karena terakhir-terakhir ini di perusahaan yang beliau kerja ini kegiatan agak berkurang, pabrik tidak berproduksi sehingga tidak ada lembur. Jadi biasanya di luar gaji pokok ada lembur, lembur itulah yang bisa digunakan untuk membayar kredit motor. Di dalam kebingungan beliau datang ke seorang ustadz. "Iya ustadz, saya mohon bagaimana caranya agar saya bisa membayar kredit motor saya karena sudah sampai waktunya. Kebetulan kredit motornya 1,5 juta. Jadi ustadz bertanya, berapa duit yang kamu punya? Rupanya beliau ini punya duit 800.000. Kalau memang kamu hendak melunaskan ataupun hendak membayar kredit motor, waktunya ada 3 hari lagi, kamu sedekahkan aja yang ada 800.000 tersebut." Bingung si karyawan ini, karena sementara dia mencari cara untuk mencukupkan 1.500.000 untuk membayar kredit motor. Akan tetapi begitu dia datang ke ustadz, malah yang ada 800 ini disuruh sedekahkan, bukan yang menambah, malah menghabiskan yang ada. Tapi karena dia yakin apa yang disampaikan oleh ustadz ini, maka disedekahkanlah di 800.000 ini kepada orang yang membutuhkan. Kebetulan ada orang yang tidak mampu yang ada di dekat rumah beliau. Rupanya satu hari menjelang kredit sampai, beliau dipanggil oleh manajer perusahaan. Rupanya beliau mendapat bonus sebesar 5 juta karena prestasi ataupun kedisiplinan beliau selama ini bekerja di perusahaan, datang tepat waktu dan juga mematuhi aturan-aturan yang ada di perusahaan. Alhamdulillah, di samping beliau bisa melunasi ataupun membayar kredit motornya, beliau juga dapat membelanjakan harta dan membelanjakan duitnya untuk keluarganya dan juga bisa untuk keperluan-keperluan yang lain. Dan juga dalam sebuah kisah di masa Rasulullah SAW, ada seorang hamba Allah bernama Sa'ban. Dia adalah seorang hamba yang paling rajin salat berjamaah bersama Nabi. Pada suatu hari, suatu subuh, posisi yang biasa Sa'ban berdiri untuk salat berjamaah bersama Nabi kosong, sementara waktu sudah sampai. Kepada Bilal, Nabi persilakan untuk qamat. Rupanya kata Bilal, ada satu lagi, kenapa kosong di sini? Kata Nabi, Sa'ban belum datang. Kemana Sa'ban? Maka ditunggu oleh Nabi sekitar 5 menit lagi. Begitulah Nabi kepada para jamaah, pada sahabatnya, walaupun sudah terlambat tetap ditunggu. Akan tapi sesudah 5 menit ditunggu tidak ada juga, maka dilaksanakanlah salat fardu. Sesudah itu Nabi bersama jamaah pergi ke rumah Sa'ban. Begitu sampai ke rumah Sa'ban, rupanya istri Sa'ban menangis. Nabi bertanya, kenapa wahai umatku engkau menangis? Rupanya Sa'ban, apakah Sa'ban sakit? Tidak juga. Jadi Sa'ban sudah meninggal dunia. Jadi karena tidak sakit meninggal dunia, biasa orang tersebut ada menyampaikan beberapa pesan.
Rupanya ada 3 pesan yang disampaikan oleh Sa'ban yang tidak dimengerti oleh keluarganya dan juga istrinya. Yang pertama adalah 5 laisal jadid, 5 laisal ba'id, 5 laisal qulub. 5 laisal jadid itu kenapa tidak yang lebih baru? Rupanya pada suatu malam Sa'ban berjalan dengan cuaca yang sangat dingin. Sa'ban memakai 3 lapis baju. Baju yang sangat baru Sa'ban pakai di lapis pertama. Baju yang setengah pakai Sa'ban pakai di lapis kedua, dan baju yang sudah lumayan lama Sa'ban pakai di lapis yang ketiga. Jadi rupanya di saat Sa'ban berjalan itu ada tersenter seorang hamba Allah yang kedinginan, tidak berbaju. Maka Sa'ban berikan 1 lapis baju, yaitu baju yang paling luar yang sudah paling lama Sa'ban pakai. Rupanya di saat Sa'ban meninggal dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alangkah besarnya pahala apabila memang si Sa'ban ini memberikan baju yang paling baru pada hamba Allah yang kedinginan tersebut. Yang kedua adalah 5 laisal ba'id. Kenapa tidak lebih jauh? Rupanya di saat Sa'ban pergi ke masjid hendak melaksanakan salat secara berjamaah, ada jumpa seorang pengemis yang bertongkat yang mau pulang ke rumahnya, akan tetapi tidak tahu lagi jalan pulang. Maka oleh si Sa'ban ini mengantarlah si pengemis tersebut, si orang tua ini sampai ke depan rumah, karena Sa'ban buru-buru hendak melaksanakan salat berjamaah. Rupanya dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya Sa'ban mengantar sampai ke dalam rumah, maka sungguh besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang satu lagi 5 laisal qulub. Kenapa tidak semuanya? Rupanya di saat Sa'ban suatu sore pergi ke pasar untuk membeli roti untuk bekal berbuka puasa di rumah, Sa'ban membeli 4 potong roti. Di perjalanan pulang Sa'ban jumpa dengan seorang pengemis yang kelaparan. Sa'ban memohon kepada pengemis tersebut, memohon kepada Sa'ban, ya Sa'ban berikan roti kepada saya sudah sangat kelaparan yang tidak makan beberapa hari. Karena si Sa'ban ini punya 4 roti, sementara dia di rumahnya juga untuk bekal buka puasa, maka si Sa'ban memberikan 2 potong roti kepada pengemis dan 2 potong roti ditinggalkan untuk keluarganya yang di rumah. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan seandainya si Sa'ban ini memberikan semua roti yang dia miliki kepada si pengemis ini tersebut, maka sungguh besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh surau Sahibur Rahmat yang dirahmati Allah, jadi kita bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada anak yatim dan juga fakir miskin, ini betul-betul harus ikhlas. Artinya kita tidak ragu-ragu bahwa harta yang kita sedekahkan ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pasti kita akan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami mohon kepada bapak-bapak ibu jamaah sekalian, marilah sekarang selagi waktu masih ada, kita anjurkan yang pertama untuk salat secara berjamaah, dan juga mari sama-sama kita lebih gemar untuk bersedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, kepada anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang duafa yang tidak mampu. Mudah-mudahan dengan sedekah kita akan terbantu para ibu-ibu ataupun anak-anak yang memang betul-betul sangat membutuhkan. Mungkin dengan terbantunya beliau, senang hati beliau, maka beliau akan mendoakan juga kepada kita semua, kepada yang bersedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan, akan memudahkan rezeki kita semua. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, berhubung waktu juga. Mudah-mudahan
bermanfaat bagi kita semua, dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kebahagiaan mulai dari dunia ini hingga ke akhirat kelak menjadi milik kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya selaku pengisi tausiah mengerti doa, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.